Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armandita Pradipta dengan NIM J1B02410028. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang terkait dengan tugas akhir dan kesiapan dunia kerja. Mungkin lanjut saja ke next slide. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami alur menyusun tugas akhir secara sistematis, dan di sini itu menjelaskan kita harus memahami alur dan sistematis terkait menyusun tugas akhir kita atau menyusun skripsi kita. Sebelum kita menyusun, kita harus mengetahui dulu alurnya itu kayak gimana gitu. Dan yang kedua itu mengembangkan disiplin menulis, etika akademik, dan komunikasi bimbingan. Nah, di sini kita harus mengembangkan terkait disiplin kita menulis, tata cara kita menulis, dan memperbaiki tata cara kita menulis. Dan sini juga ada etika akademik, dan kita juga harus mengetahui dan mengembangkan etika kita dalam di akademik. Tidak sembarangan kita menyapa dosen maupun kita ingin mengkonsul ke dosen terkait skripsi kita atau tugas akhir kita. Yang lanjut itu ada komunikasi bimbingan. Nah, di sini yang saya sebut tadi, kita juga harus mengetahui tata cara atau tata tertib dan disiplin adat juga diperlukan di sana saat kita melakukan bimbingan. Di sini ada yang ketiga, menghubungkan tugas akhir dengan kompetensi dan peluang karir. Nah, di sini tidak sembarang kita menulis tugas akhir kita itu atau skripsi kita. Kita harus menghubungkan tugas akhir kita ini dengan dunia kerja kita nanti. Kita harus memikirkan tugas akhir kita ini apakah cocok atau ada peluang nggak dalam dunia kerja kita nanti, di karir kita nanti. Jadi tidak sembarangan kita memikirkan atau teman-teman punya ide tapi teman-teman tidak memikirkan di dunia kerjanya nanti. Nah, lanjut itu di menyusun rancang aksi pribadi menuju portfolio. Di sini setelah selesai teman-teman mempunyai atau menyelesaikan tugas akhir, di sini teman-teman itu merancang aksinya kayak gimana, langkah-langkah teman-teman ke dunia kerja itu gimana, langkah awal teman-teman untuk ke dunia kerja itu gimana. Teman-teman harus menyusun secara sistematis di sana. Kita harus merancang baik-baik di sana sebelum kita ke dunia kerja. Mungkin bisa dilanjut teman-teman. Nah, di sini ada peta perjalanan tugas akhir kita nanti. Di sini kita ada langkah-langkah di penugasan akhir kita nanti, teman-teman. Dan di sini ada topik yang pertama. Jadi pertama itu ada topik. Nah, kita harus memikirkan topik kita apa. Topik kita harus memikirkan topik itu sebelum memikirkan kita menentukan topik itu harus dengan masalah dalam dunia nyata itu apa. Misalnya teman-teman memiliki permasalahan sampah atau limbah pertanian itu kan, teman-teman harus memikirkan solusinya kayak gimana biar ada namanya topik. Teman-teman harus menyelesaikan masalah di dunia nyata itu dengan topik teman-teman atau skripsi teman-teman. Jadi gitu, teman-teman selesai memikirkan topik, teman-teman lanjut ke proposal. Nah, proposal ini teman-teman menjelaskan data-datanya harus dengan benar. Tidak boleh teman-teman itu mengarang data-data tersebut. Dia juga terkait dengan yang ketiganya itu penelitian. Teman-teman selesai merancang proposal udah di ACC atau enggak udah disetujui oleh dosen pembimbing, teman-teman langsung melakukan penelitian. Nah, penelitian di sini teman-teman harus benar-benar data teman-teman itu harus valid, tidak boleh mengarang data tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman mengarang data, pasti dosen pembimbing teman-teman itu bakal tahu, karena dosen teman-teman itu pasti tahu dalam kondisi apapun dalam data yang tersebut, teman-teman. Nah, lanjut itu sidang. Selesai teman-teman proposal penelitian, pasti teman-teman akan melalui tahap sidang. Nah, di sini teman-teman itu akan dilakukan diuji penelitian teman-teman itu atau skripsi teman-teman itu bakal diuji. Teman-teman bakal ditanya segala macam, teman-teman akan presentasikan hasil penelitian teman-teman itu.
Nah lanjut itu di karir itu tahap terakhir. Karir ini adalah mungkin bisa disebut tuh tahap akhir, tapi tahap awal di kehidupan. Yang saya maksud itu tahap akhir di perkuliahan, tapi tahap awal atau langkah awal di dunia kerja gitu, karir itu. Jadi teman-teman itu harus di karir ini harus memperluas jaringan teman-teman gitu. Jadi walaupun teman-teman mempunyai nilai bagus, tapi teman-teman tidak memiliki jaringan atau relasi yang sangat besar, tapi sih teman-teman itu bakal kesulitan dalam dunia kerja nanti, untuk mencari kerja nanti. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, di sini ada mindset mahasiswa akhir teman-teman. Di situ ada mandiri, konsisten, terbuka pada umpan balik, profesional. Jadi di sini ada 4 mindset mahasiswa akhir nanti. Mungkin kita lanjut lagi. Memiliki tugas akhir yang kuat. Nah, jadi teman-teman harus memilih topik tugas akhir yang kuat dengan masalah yang tadi. Teman-teman harus mencari masalah di dunia nyata, dan teman-teman juga harus menyelesaikan masalah itu juga. Dan dasar teorinya juga itu harus dapat dijelaskan dengan konsep yang ilmiah. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Nah, ini ada menyusun proposal alur logika. Di sini ada masalah, teori, metode, temuan, manfaat. Jadi teman-teman itu menyusun proposal harus adanya masalahnya gitu. Lanjut ke teorinya juga, lanjut ke metodenya, langkah-langkah dalam penelitiannya juga. Terus temuan apa yang teman-teman dapati dalam penelitian tersebut. Lanjut manfaat di dunia nyata atau di masyarakat itu harus ada dalam proposal atau tugas akhir teman-teman atau penelitian teman-teman juga. Oke, kita lanjut. Strategi kajian pustaka dan kerangka teori. Dan mungkin kita bisa lanjut aja teman-teman, tapi di sini ada fenomena, teori, data, dan analisis. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada etika akademik, kualitas naskah. Nah, di sini itu ada kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman itu harus melakukan penelitian itu sesuai dengan etika akademik atau kualitas naskah. Yang pertama itu ada kejujuran. Teman-teman harus jujur dalam menyusun tugas akhir. Teman-teman harus benar-benar hasil teman-teman di sana. Tidak ada kebohongan atau manipulasi data di sana, teman-teman. Di sini ada ketelitian. Teman-teman harus teliti dalam format, dalam bahasa, dan rujukan diperiksa gitu. Jadi teman-teman itu harus teliti dalam formatnya dan bahasa teman-teman di dalam tugas akhirnya juga. Dan itu ada tanggung jawabnya. Teman-teman harus bertanggung jawab di setiap argumen atau di setiap kata-kata yang teman-teman tulis di sana. Apapun teman-teman tulis, teman-teman harus tanggung jawab di sana. Gitu. Nah, di sini ada kesiapan dunia kerja atau kompetisi. Utamanya ada komunikasi. Nah, teman-teman juga harus memperbaiki komunikasi teman-teman dan menjaga komunikasi dengan baik dengan lawan atau dengan teman kerja gitu. Teman-teman di dalam perusahaan atau perkantoran nanti. Ini ada kolaborasi. Nah, teman-teman itu harus memperbaiki kolaborasi teman-teman di dalam dunia kerja nanti. Harus memperbaiki kolaborasi atau dengan tim-tim teman-teman di kantor nanti atau di perusahaan nanti. Lanjut juga analisis data. Nah, teman-teman juga harus memperbaik mengolah informasi atau mengolah data-data untuk mengambil keputusan yang baik, yang benar gitu. Lanjut adaptasi digital. Teman-teman juga harus keterampilan menggunakan digitalisasi atau digital itu harus baik teman-teman. Teman-teman juga harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Jangan sampai teman-teman di dunia kerja nanti ketinggalan, bisa disebut tuh dengan zaman sekarang ketinggalan zaman dengan digitalisasi tersebut. Oke, lanjut di etika kerja. Teman-teman juga harus menjaga etika di dalam dunia kerja. Jangan sembarangan untuk ngomong, sembarangan berlaku gitu. Dan harus juga tetap menjaga etika seperti itu.
Oke, kita lanjut. Ada namanya hibah mini dari Pareto, dan di sini juga teman-teman bisa mengajukan proposal tentang hibah ini. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman proposal atau teman-teman lolos itu akan bisa mendapatkan 3 juta sampai 6 juta. Oke, kita bisa lanjut. Oke, mungkin ya itu saja yang bisa saya paparkan atau presentasikan terkait PPT atau materi tersebut, teman-teman. Walaupun ada kesalahan kata maupun kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.